Pernah nggak lu kepikiran gimana jadinya kalau dua orang paling berpengaruh di dunia, yang satu ninggalin istana buat nyari kedamaian, yang satu ninggalin gua buat nyelamatin dunia, ketemu dan ngobrol, Buddha Gautama dan Nabi Muhammad. Dua tokoh besar, dua arah jalan hidup, sama-sama bicara soal damai. Damai yang mereka maksud, ternyata beda banget. Jadi lu semua kudu nonton ini sampai habis biar nggak gagal paham. Kenapa dua jalan menuju damai bisa berujung ke dua dunia yang sama sekali berbeda? Jangan skip, nanti lu malah mikir semuanya sama. Padahal arahnya kebalik. Oke, kita mulai perlahan ya. Jadi gini, banyak orang bilang semua guru spiritual ujungnya sama. Semua ngajarin kebaikan, semua nyari kedamaian. Tapi kalau lo gali lebih dalam, ternyata nggak sesederhana itu. Kamu pernah dengar Buddha Gautama? Bagi yang belum tahu, aku kenalin profilnya. Nama aslinya Siddhartha Gautama. Ia adalah seorang pangeran dari India kuno yang akhirnya dikenal sebagai Buddha, artinya yang tercerahkan. Dia bukan dewa, tapi manusia biasa, yang lewat perjalanan batinnya menemukan jalan menuju pencerahan, dan dari sanalah lahir ajaran Buddha. Sementara di sisi lain, ada Nabi Muhammad, utusan terakhir yang membawa wahyu langsung dari Tuhan. Dua nama besar, dua jalan hidup. Dua cara memandang dunia yang kelihatannya mirip tapi arahnya beda banget. Udah lahir sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Seorang pangeran dari India Utara yang hidup di istana. Megah tapi ngerasa hampa. Dia ninggalin semuanya, tahta istri, kemewahan buat nyari jawaban. Kenapa manusia menderita? Dari sana lahir ajaran tentang kesadaran, penderitaan dan pencerahan batin. Sementara Nabi Muhammad lahir 1000 tahun kemudian, di tengah gurun pasir Mekah, bukan pangeran tapi yatim piatu. Nggak hidup di istana, malah di tengah masyarakat yang nyembah ratusan berhala. Tapi dari padang pasir, itulah muncul cahaya yang justru mengubah dunia. Lewat wahyu, bukan lewat meditasi. Buddha bilang penderitaan datang karena keinginan. Jadi untuk bebas, lu harus mematikan keinginan itu. Sedangkan Muhammad ngajarin, keinginan itu nggak perlu dimatikan. Cukup dikendalikan lewat iman dan aturan ilahi. Beda tipis di permukaan, tapi maknanya jauh banget. Buddha percaya kedamaian datang dari dalam diri. Semua kebenaran bisa dicari lewat kesadaran penuh. Tapi Nabi Muhammad ngajarin bahwa kedamaian sejati datang dari kepasrahan total pada Tuhan yang menciptakan diri. Yang satu mencari kebenaran ke dalam, yang satu menerima kebenaran dari atas. Di titik ini, banyak orang modern mulai bingung. Mereka ngerasa dua-duanya keren. Satu ngajarin tenang dan damai lewat batin. Satu ngajarin taat dan berjuang lewat wahyu. Tapi kalau lu pikir lebih jauh, dua sistem ini bukan sekedar beda cara, tapi beda fondasi hidup. Buddha bicara soal karma, siklus kelahiran, dan nirwana. Intinya semua akibat balik lagi ke diri lo. Sementara Islam bicara soal takdir, hari pembalasan dan surga neraka sebagai keadilan Tuhan. Dalam Islam, manusia nggak bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan ilahi. Satu percaya pada sistem alam yang bekerja otomatis. Satu percaya pada sistem Tuhan yang mengatur segalanya. Buddha fokus pada hukum sebab akibat, sementara Muhammad membawa pesan tentang kehendak dan kasih sayang, Sang Pencipta. Jadi dua-duanya bicara tentang keteraturan, tapi dari sudut yang berbeda. Menariknya, dua-duanya muncul di masa yang mirip saat manusia lagi kehilangan arah, zaman Buddha. India dikuasai ritual kosong dan kasta, zaman Muhammad Arab, tenggelam dalam penyembahan berhala dan perang suku. Dua-duanya lahir buat ngasih arah, tapi gaya jalannya beda banget. Buddha ngajarin buat melepaskan dunia, biar pikiran tenang dan gak nempel sama apapun. Muhammad ngajarin buat menata dunia, biar hidup punya arah dan makna. Yang satu ngajak keluar dari kekacauan batin. Yang satu ngajak memperbaiki kekacauan sosial. Itu bedanya kalau lu pikir keduanya ngajarin damai, iya. Tapi definisi damai, mereka beda konteks. Dalam Budaisme, damai artinya bebas dari keinginan.
Dalam Islam, damai artinya tunduk pada kebenaran yang datang dari Tuhan. Dua-duanya nyari ketenangan. Cuma jalannya beda arah. Makanya kalau Buddha mencari damai dalam hening, Nabi Muhammad justru menemukan damai di tengah perjuangan. Tapi bentar dulu. Lu kira ceritanya udah kelar belum, bro? Justru bagian paling gila dari kisah dua tokoh ini belum gua buka. Karena kalau lu kira mereka cuma beda cara pandang, lu salah besar. Ada satu hal yang mereka sama-sama lawan, tapi caranya bikin kepala lu muter. Tonton di part 2 ya.